Di sudut terpencil sebuah hutan rawa yang lebat, di mana sinar matahari berjuang menembus kanopi dedaunan, sebuah drama kecil sedang berlangsung. Seekor bayi buaya yang baru beberapa minggu menetas menemukan dirinya dalam masalah besar. Saat sedang asyik menjelajahi labirin akar bakau yang rumit, ia salah berbelok dan kini tubuh mungilnya terjepit erat. Semakin ia meronta, semakin kuat akar-akar itu mencengkeramnya. Kepanikan mulai menjalari tubuh kecilnya, dan suara cicitannya yang putus asa terdengar lirih, nyaris hilang ditelan oleh suara alam liar di sekitarnya. Ia sendirian, ketakutan, dan terperangkap. Sementara itu, tak jauh dari sana, seorang anak laki-laki bernama Budi sedang dalam petualangan hariannya. Budi bukanlah anak kota. Ia lahir dan besar di tepi hutan rawa ini. Baginya, rawa bukanlah tempat yang menakutkan, melainkan taman bermain raksasa yang penuh dengan keajaiban. Setiap hari, sepulang sekolah, ia akan masuk ke dalam hutan, memanjat pohon, mengamati burung, dan mengenal setiap sudut tempat itu seperti punggung tangannya sendiri. Hari ini, ia berencana mencari buah nipah liar yang manis. Sambil berjalan tanpa alas kaki di atas lumpur yang dingin, telinganya yang tajam menangkap suara aneh. Itu bukan suara jangkrik atau katak. Itu adalah suara cicitan yang lemah dan penuh kepanikan. Didorong oleh rasa penasaran, Budi mengikuti arah suara itu. Ia bergerak dengan lincah, melompati akar-akar yang menonjol dan menunduk di bawah dahan yang rendah. Suara itu semakin jelas, membawanya ke rumpun bakau yang sangat lebat. Matanya menyapu setiap celah, mencari sumber suara misterius itu. Dan di sanalah ia melihatnya. Seekor bayi buaya, tidak lebih besar dari telapak tangannya, terjepit di antara dua akar yang melilit. Mata kecil reptil itu menatapnya, penuh dengan ketakutan. Hati Budi langsung terenyuh. Ia tahu, meskipun buaya dewasa sangat berbahaya, bayi ini tidak berdaya dan membutuhkan pertolongan. Tanpa pikir panjang, ia berjongkok. "Tenang, kecil," bisiknya lembut, seolah-olah bayi buaya itu bisa mengerti. "Aku akan membantumu." Budi tahu ia harus berhati-hati. Induk buaya bisa saja berada di dekatnya, dan induk buaya sangat protektif terhadap anak-anaknya. Ia mengamati sekeliling dengan waspada, mendengarkan setiap gemerisik daun. Setelah yakin situasi aman, ia kembali fokus pada si bayi buaya. Budi mencoba menarik akar-akar itu dengan tangannya, tetapi akar itu terlalu kuat dan kaku. Ia tidak mau menyerah. Otaknya bekerja cepat, mencari solusi. Ia melihat sekeliling, mencari alat yang bisa membantunya. Matanya kemudian tertuju pada sepotong dahan pohon yang patah, cukup kokoh untuk dijadikan pengungkit. Ia mengambil dahan itu dan kembali ke tempat bayi buaya itu terjebak. Dengan sangat hati-hati, ia menyelipkan ujung dahan ke celah di antara akar-akar yang menjepit tubuh si bayi. Prosesnya tidak mudah. Budi harus menempatkan pengungkitnya di posisi yang tepat agar tidak melukai kulit lembut bayi buaya itu. Keringat mulai membasahi dahinya. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, menekan dahan itu ke bawah. Perlahan, sangat perlahan, akar yang menjepit itu mulai merenggang. Hanya beberapa milimeter, tapi itu sudah cukup. Dengan satu gerakan cepat, namun lembut, Budi menggunakan tangannya yang lain untuk mendorong tubuh mungil bayi buaya itu keluar dari jebakan. Akhirnya, bebas. Bayi buaya itu jatuh ke lumpur di bawahnya. Untuk sesaat, ia hanya diam, mungkin masih syok. Budi mundur beberapa langkah, memberinya ruang. Kemudian, seolah baru menyadari kebebasannya, bayi buaya itu menggoyangkan ekornya dan dengan cepat merayap menuju tepi air. Ia meluncur masuk ke dalam air yang keruh dan menghilang di bawah permukaannya. Budi tersenyum lega. Ia tidak mengharapkan ucapan terima kasih. Melihat makhluk kecil itu kembali ke habitatnya sudah menjadi hadiah terbesar baginya. Tiba-tiba, Budi mendengar suara desisan keras dari arah air. Jantungnya berdebar kencang. Dari dalam air, muncul kepala buaya yang jauh lebih besar. Itu adalah induknya. Untuk sesaat, Budi membeku di tempat. Apakah induknya akan marah? Namun, buaya dewasa itu hanya menatapnya sejenak. Tatapan yang sulit diartikan, bukan tatapan agresif yang Budi kira. Seolah-olah sang induk mengerti apa yang baru saja terjadi. Kemudian, dengan gerakan anggun,
Induk buaya itu berbalik dan menyelam kembali ke dalam air, mungkin untuk menyusul anaknya. Budi menghela napas panjang, melepaskan semua ketegangan di tubuhnya. Pengalaman ini akan selalu ia kenang. Ia tidak hanya menyelamatkan satu nyawa hari ini, tetapi ia juga merasakan sebuah ikatan yang tak terucapkan dengan alam liar yang ia cintai. Ia belajar bahwa keberanian bukan tentang tidak memiliki rasa takut, tetapi tentang melakukan hal yang benar meskipun kita merasa takut. Dan kebaikan hati adalah bahasa universal yang bahkan bisa dipahami oleh seekor buaya sekalipun. Sambil tersenyum, Budi berbalik dan melanjutkan perjalanannya untuk mencari buah nipah. Langkahnya terasa lebih ringan. Matahari sore menembus celah dedaunan, menciptakan berkas-berkas cahaya keemasan yang menari-nari di lantai hutan. Hari itu, Budi tidak hanya pulang membawa buah nipah, tetapi juga sebuah cerita luar biasa dan pelajaran berharga tentang belas kasih, keberanian, dan keajaiban hidup di tengah hutan rawa. Sebuah kisah tentang persahabatan tak terduga antara seorang anak laki-laki dan seekor bayi buaya. Terima kasih sudah menonton kisah inspiratif Budi hari ini. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kebaikan sekecil apapun bisa memberikan dampak yang besar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan ke teman-teman kalian, dan yang terpenting, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.